Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime Rekap Jalur Anime. Sementara itu, di sisi lain, sebelum kedatangan Joshua, di tempat Pangeran Kaiser, terlihat sekumpulan naga yang terjatuh secara tiba-tiba, yang mana hal itu membuatnya cukup terkejut. Terlebih lagi dirinya melihat Master Tower, Icarus, dan yang lainnya terjatuh dari ketinggian tower, yang mana hal itu membuatnya menjadi tidak fokus dalam pertarungan. Di kesempatan itu, para demon mulai menyerang dari belakang, yang mana dengan sigap Konari langsung muncul untuk melindungi Pangeran Kaiser. Dengan cepat dirinya menghunuskan rapiernya dan membunuh para demon yang mengincar sang pangeran, meminta Pangeran Kaiser untuk tidak perlu menghadapi para musuh dan fokus saja memberikan komando kepada para pasukan. Mendengar itu membuatnya tidak dapat berkata apa-apa dan menyetujui perkataan Konari. Walau dalam dirinya Pangeran Kaiser merasa begitu gugup, namun dirinya sadar dan membulatkan tekad untuk membuang gelar kerajaan. Karena di era sekarang ini yang terpenting adalah kekuatan. Dirinya sudah tidak mau untuk mengambil posisi raja dan diperbudak oleh orang lain. Tepat terlamun dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah cahaya emas muncul di tengah pertarungan, yang mana cahaya itu datang dari Joshua yang kini telah kembali. Kini melihat Joshua berhasil keluar dari domainnya, membuat Demon God menjadi begitu kesal dan berkata, cara licik apa yang kau gunakan untuk bisa kembali? Menjawab itu, Joshua hanya memahami satu hal. Berkata, dalam hidupmu kau harus memahami bahwa selama hubungan itu terbentuk, terlebih lagi itu dengan rekan yang kau percayai, maka semua halangan dapat dilewati. Kini Joshua langsung bertujuan untuk menyerang Demon God secara langsung. Namun dirinya lagi-lagi dihadangi oleh Hek Demon Asmodeus yang tidak mengizinkan Joshua untuk menghadapi Demon God. Dengan serangannya, dirinya berusaha untuk menghadapi Joshua. Namun tindakan itu sia-sia karena Joshua dapat mudah menembus tubuhnya menggunakan tombak Longkino, meninggalkan lubang besar dan menyebabkan kematian dari Hek Demon Asmodeus. Melihat hal itu, Demon God tidak bisa tinggal diam dan langsung menyerang Joshua. Namun serangannya sama sekali tidak mempan dan bahkan sekarang Joshua dapat melukainya dengan begitu cepat, memberikan serangan balasan kepada Demon God. Kini serangan yang Joshua lancarkan menimbulkan goresan pada wajah Demon God, yang mana mengetahui itu membuatnya marah. Sementara Joshua mengejek Demon God dengan berkata kalau dirinya tidak percaya seorang dewa bahkan bisa terluka. Dirinya penasaran jika leher itu terputus akankah Demon God akan tetap hidup. Mendengar itu sontak membuat Dilakina menjadi begitu marah dan langsung ingin mengarahkan bola apinya kepada Joshua. Namun bertepatan pada saat itu, James muncul dan menghalangi Dilakina untuk mengganggu pertempuran antara Demon God dengan Lord Joshua. God Trembling juga kini ikut bersama yang lain untuk menyerang Dilakina dan meminta Joshua untuk fokus saja bertarung dengan Demon God. Tidak percaya kalau dirinya dikeroyok, Hek Demon Dilakina muak karena selalu diganggu. Berkata, apa kalian pikir kalian bisa menang? Tepat pada saat itu, ternyata Master Tower telah menyelesaikan mantranya. Berkata, kalau kau sama sekali tidak sadar, sekarang situasinya telah berubah. Kini tiba-tiba serangan petir besar mulai muncul dan terus mengurungnya, yang mana ketika mengenainya membuat Hek Demon Dilakina tersengat. Namun dirinya berkata, hal seperti ini saja tidak akan menahanku. Tepat pada saat itu, sebuah serangan dari Master Tower, Chance, Trembling, dan yang lainnya terfokuskan kepada Hek Demon Dilakina, membuatnya berteriak kesakitan dan berakhir tumbang. Sementara itu Joshua yang terus bertarung dengan Demon God, dirinya terus mencoba menebas Demon God menggunakan tombaknya. Namun sekali lagi Demon God yang masih dalam kondisi prima hanya bisa menyeringai dan berkata kalau dirinya belum mengeluarkan semuanya, menjelaskan kalau selama ada kehidupan di benua ini dirinya tidak akan pernah mati. Berkata kalau aku adalah keinginan dari makhluk hidup. Setiap dari kalian memiliki ego dan ketamakan tanpa batas. Mereka menginginkan kehidupan yang ideal, tapi mereka selalu menginginkan kekuatan di atas segalanya. Balas dendam, konflik, ketidakadilan, mereka yang mencuri hak seseorang yang berada di bawah, bahkan menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi.
Itulah sifat manusia yang dipenuhi oleh ketamakan, kontradiksi yang tersembunyi dari kehidupan ideal. Dan mereka akan terus kembali untuk meminjam kekuatanku. Kecuali mereka semua musnah, maka aku akan tetap hidup selamanya. Kini mengeluarkan sisa kekuatannya, Demon God menyebarkan kegelapan kepada semua orang. Yang mana ketika Chance dan kawan-kawan mencoba menebas atau melindungi dirinya sendiri dari kegelapan Demon God, dirinya yang terkena kegelapan itu kini mulai terlahap. Chance terkejut kalau dirinya tidak bisa melepaskan serangan kegelapan milik Demon God. Bahkan mereka semua merasa kehilangan kendali akan tubuhnya sendiri. Semua kegelapan tersebut kini mulai menyerang semua orang. Bahkan Pangeran Kaiser yang mencoba menyelamatkan Nona Shirley yang juga tidak bisa melepaskan diri. Mereka semua kini telah diambil alih oleh kekuatan gelap, yaitu energi demonik, mengubah mereka menjadi sosok yang sama seperti Lugia, sosok ego yang kini merenggut semua orang. Kini Demon God memulai ritualnya untuk tujuan akhirnya. Semua orang yang terkena kekuatan gelap kini memiliki ekspresi yang sama dan kini menyalurkan kekuatan ego mereka untuk diserap oleh Demon God. Kekuatan yang membuatnya menjadi semakin kuat. Melihat itu, Joshua langsung bergerak untuk menyerang dan menghentikan Demon God dengan cara menusuknya. Kini Joshua berhasil menembus serangan dari Demon God. Namun nyatanya serangan tersebut tidaklah berhasil. Di detik itu, tiba-tiba Demon God mencoba memegangi tangan Joshua dan mulai menusuk dirinya sendiri. Demon God membiarkan dirinya tertusuk oleh tombak Longino. Sontak hal itu membuat Joshua terkejut. Di momen itu, Demon God akhirnya mengungkapkan tujuannya, yaitu adalah untuk mencari kekosongan dan kekuatan. Itulah dunia yang dirinya cari. Di sini Demon God bermaksud untuk menumbalkan semua orang agar dirinya menang dan mengubah semuanya menjadi makhluk yang sama dengan dirinya. Karena tidak peduli banyaknya orang yang mati, dirinya akan tetap hidup. Mendengar itu, Joshua kini menggunakan kekuatannya, berkata kalau aku yang telah melebihi dewa akan memberimu kematian yang abadi. Joshua tahu kalau Demon God tidak bisa dibunuh. Pada saat itu, Joshua menggunakan seluruh kekuatan Trinity-nya. Dirinya mencoba menyerap semua kekuatan kegelapan kepada dirinya sendiri. Bahkan kekuatan demon yang mana membuatnya dapat melepaskan semua orang dari kegelapan Demon God. Sekaligus membunuh sisa demon yang turun ke dunia tengah. Mengetahui kalau Joshua menyerap semua kekuatan demonik yang dirinya sebar, membuat Demon God masih tidak percaya dan melancarkan serangan besar kepada Joshua. Namun energi demonik yang dilancarkan tersebut sekali lagi tiba-tiba menghilang. Dan Joshua tidak terkena dampak sama sekali. Semua diserap dalam kekuatan Trinity. Begitu terkejutnya Demon God melihat serangan tersebut menghilang. Sementara Joshua kini langsung menunjuk Demon God dengan tombak Longino. Tepat pada saat itu, seketika kekuatan Trinity aktif dan tombak Longino mulai menyerap Demon God secara perlahan. Sekali hisapan tersebut, Demon God tidak bisa melawan atau melarikan diri. Walaupun dirinya sudah berusaha begitu keras, akan tetapi Joshua menggunakan kekuatan demonik, yaitu penghisap jiwa, yang mana membuat jiwa Demon God tidak bisa bergerak dan langsung terhisap masuk, menunjukkan wujud Kaisar Markus yang kini telah terbebas dari kendali Demon God. Sontak melihat itu, Pangeran Kaiser langsung mengetahui kalau itu adalah ayahnya. Kini dengan tersegelnya Demon God di dalam tombak Longino kembali, dengan kekuatan Trinity, Joshua berkata kalau pertarungan kini sudah berakhir. Dan bertepatan dengan alam demon yang kini telah tertutup, Joshua tak sadarkan diri dan terjatuh bersamaan dengan Kaisar Markus dari ketinggian tower. Di sisi lain, Icarus yang sudah sadar berusaha meminta bantuan kepada Mage Markus untuk segera menolong Lord Joshua. Namun Mage Markus sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dirinya merasa akibat kekuatan gelap itu kekuatannya menjadi melemah. Tepat pada saat itu terdengar suara benturan keras yang mana membuat Icarus menganggap kalau Lord Joshua terluka parah. Namun ternyata Connection yang sudah sadar terlebih dahulu datang untuk melindungi Lord Joshua. Dirinya meminta Icarus untuk tidak khawatir. Tepat pada saat itu kini tiba-tiba terdengar suara orang yang marah dengan Joshua. Mendengar hal itu membuat Chance terkejut. Dan ternyata suara itu berasal dari Kaisar Markus.
Kini setelah sadar kembali dengan sisa-sisa kekuatannya, Kaisar Markus bangkit untuk balas dendam. Berkata, karena kau, semuanya menjadi seperti ini. Dan aku kehilangan segalanya karena ayahmu. Untuk itu kau harus mati. Di sini Kaisar Markus menggunakan energi pedang untuk terakhir kalinya untuk menghadapi Joshua. Sementara James yang tidak bisa bergerak menjadi panik karena dirinya tidak punya kekuatan lagi untuk memblokir sword aura tersebut. Meminta Lord Joshua untuk segera sadar. Berusaha membuka matanya dalam kondisi yang sulit, Joshua malah menyebutkan nama Pangeran Kaiser. Yang mana tepat di belakang Kaisar Markus, kini Pangeran Kaiser tiba-tiba muncul dengan pedang di tangannya. Di momen itu, Pangeran Kaiser hanya mengingat ucapan ayahnya ketika dahulu mengajarinya cara menggunakan pedang. Terlintas dalam ingatannya bagaimana dirinya diajarkan dasar pedang dan harus mengayunkan pedang untuk membunuh lawan dengan ketetapan hati dan harus menusuk jantungnya. Itulah ajaran yang diberikan. Mengingat itu semua membuat Pangeran Kaiser tidak punya cara lain. Walaupun sedih, dirinya harus menetapkan hatinya dan dengan terpaksa harus mengakhiri ini semua. Tepat pada saat itu, Pangeran Kaiser menancapkan pedang ke jantung ayahnya sendiri. Yang mana melihat itu membuat Kaisar Markus menjadi terkejut. Sebelum akhirnya tersenyum melihat putranya yang kini ternyata mengingat ajarannya. Berkata, ternyata kau mempelajarinya dengan sangat baik. Kini Kaisar Markus terjatuh dan benar-benar telah mati di tangan putranya sendiri, mengakhiri kekejaman seorang kaisar tirani. Semua orang yang melihat itu hanya bisa terdiam dan terkejut menyaksikan itu semua. Dan di tengah-tengah itu, Pangeran Kaiser mengumumkan kepada semua orang sosok yang memanggil undead dan para demon yang menghancurkan tempat ini, yaitu Kaisar Markus. Aku telah membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Dan dengan tewasnya sang raja, maka aku, Kaisar von Briton, menyatakan kepada semuanya, aku menunjuk Hero King Joshua Sanders sang pahlawan untuk menjadi Raja Avalon selanjutnya. Pernyataan itu sontak membuat Joshua terkejut. Namun raut wajah semua orang menunjukkan persetujuan yang sama. Joshua yang mengetahui itu bertanya kepada Pangeran Kaiser sekaligus kakaknya. Berkata, kenapa kau melakukan ini? Ini bukanlah suatu hal yang bisa dengan mudah kau putuskan. Namun Pangeran Kaiser menjawab, kalau Avalon lebih memerlukan pemimpin yang layak untuk saat ini. Dan bangsa ini hancur karena diriku dan ayah yang tidak layak untuk memimpin. Sebanyak apapun bangsawan yang tersisa sekarang, jika itu kau, mereka semua akan menerimanya. Di sini Pangeran Kaiser tiba-tiba berjalan ke hadapan Joshua, berlutut dan meminta secara khusus, berkata, sang pendekar tombak Joshua Sanders, jadilah raja dari Avalon ini. Mendengar itu, Joshua sempat berpikir untuk menolak. Namun Ikarus kini mulai berlutut dan meminta Joshua untuk menerimanya dan naik ke tahta sebagai seorang raja. Berkata, bukankah kau sudah berkata akan menjadi seorang raja? Ini adalah waktunya dari seorang putra tidak sah seorang duk menjadi raja dari bangsa ini. Dan James juga kini mulai berlutut untuk meyakinkan Joshua, memberikan hormat kepada Joshua dan menyebutnya sebagai Yang Mulia Raja Joshua Sanders. Seketika Knight Chase mengucapkan hal itu, Kon Ari dan Duk Tremblin langsung memberikan hormat kepada raja baru mereka. Duk Shirley, para Knights Imperial, Magic Tower, Barbarian King, mereka semua memberikan hormat kepada Joshua, memberikan selamat, serta menyambut kelahiran Raja Avalon yang baru. Di momen itu, semua orang setuju dan menyerukan nama Raja Joshua. Di sisi lain, dalam sebuah tragedi sebelumnya, di kediaman seorang Kon Rebecca, keluarga Rebecca yang diserang oleh barbarian. Sang ayah yang meminta Iselin untuk melarikan diri, sebelum akhirnya dirinya terbunuh oleh Barbarian King. Iselin yang masih kecil melihat kematian sang ayah di depan matanya. Namun tiba-tiba suara seseorang muncul berkata, akhirnya kita bertemu lagi. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Muncul sebuah sambaran petir dan kemunculan sosok seseorang di hadapannya. Namun Iselin kecil tidak mengetahui orang tersebut dan menanyakan siapa orang yang berada di hadapannya. Mendengar itu, Joshua hanya tersenyum dan berkata, kalau ini aku dan mimpi buruk ini sudah berakhir. Ayo kita kembali pulang ke rumah.
Seketika itu juga Iselin tersadar dari tidur panjangnya. Dirinya begitu terkejut melihat Joshua kini sudah berada di hadapannya. Joshua berinisiatif untuk membantu Iselin berdiri karena terlihat Iselin yang baru sadar. Namun tepat pada saat itu Iselin tiba-tiba menarik wajah Joshua dan mengutarakan perasaannya lewat caranya. Pada malam harinya sebelum penobatan dilakukan, dengan kematian sang Raja Avalon sebelumnya yaitu Kaisar Markus, Joshua dan Pangeran Kaisar mengkremasi sang Kaisar untuk penghormatan terakhir. Di sini sebagai seorang yang membunuh ayahnya atau sang Kaisar, Pangeran Kaisar merasa berterima kasih kepada Joshua yang mau melakukan hal ini dan memaafkan semua yang telah terjadi. Mendengar itu Joshua berkata kalau dirinya hanya melakukan apa yang seharusnya dan menanyakan apakah Kaisar punya rencana untuk kedepannya. Pangeran Kaisar hanya menjawab kalau dirinya ingin meninggalkan Avalon untuk sementara waktu, karena dirinya ingin melihat banyak hal dan mengelilingi dunia. Mendengar itu, Joshua hanya bisa menyemangatinya. Dan bertepatan di tengah perbincangan tersebut, kini Ikarus muncul dan memberitahukan Raja Joshua kalau persiapan penobatan kini sudah selesai. Namun tiba-tiba Joshua mendengar suara tertawa dari Demon God. Tepat pada saat itu, Joshua merasa berada di alam dirinya menyegel Demon God menggunakan Longino. Di sini Demon God berkata, "Apa kau yakin kau bisa menyegelku selamanya di dalam tubuh manusia biasa seperti dirimu?" Menjawabnya, Joshua malah bertanya balik, "Sudah berapa lama kau tersegel di sini? Memangnya apa yang bisa kau lakukan?" Mendengar perkataan Joshua, Demon God hanya bisa tertawa dan berkata dengan seiringnya waktu berlalu, kau akan menyadari secara perlahan bahwa tubuhmu akan kuambil alih. Dan semakin kau sadar dengan waktu yang telah berlalu, dan semakin tuanya dirimu, kau akan semakin rapuh dan mudah untuk kukendalikan. Kini tiba-tiba Joshua tersadar di aula penobatan, yang mana malam ini adalah penobatan Raja Joshua. Di sini sudah ada Ikarus, Chance, dan semua orang yang hadir untuk penobatan. Ikarus sebagai penasihat militer serta penasehat sang raja memulai proses penobatan dan meminta agar Joshua mengutarakan tekadnya. Di sini Joshua berkata kepada semua orang kalau dirinya tidak peduli dengan upacara yang tidak penting. Berkata, akan kupersingkat saja. Pada tahun 728 kalender benua, aku Joshua Sanders menyatakan diriku sebagai Raja Avalon ke-52. Sontak mendengar itu, semua orang yang hadir di aula bersorak bahagia dengan kelahiran Raja Avalon yang baru. Dan dengan begitu ditetapkannya tahun tersebut sebagai Joshua Sanders menjadi raja dari kerajaan Avalon. Dengan adanya seorang raja, Avalon kini mulai membaik. Sementara kerajaan Swallow dan Hubalt yang memulai perang benua kini memberikan kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang dan mencegah bencana lain seperti itu akan terulang kembali. Dengan perang yang telah berakhir dan tersingkirnya Demon God, semua kejadian yang terpusat di sekitar Raja Avalon, dan dengan itu kedamaian antara kerajaan tercipta. Joshua Sanders berhasil menyatukan seluruh benua bukan melalui kekerasan, melainkan sebuah kedamaian. Namanya akan abadi sebagai seorang hero sang legenda tombak dari Avalon. Beberapa tahun kemudian, di ibu kota Avalon, Istana Arkadi, seorang petani datang untuk mengeluhkan adanya sebuah serangan monster yang muncul dan mulai melukai para warga di desa. Dirinya meminta memohon kepada Raja Avalon untuk segera membantu. Mendengar itu, Joshua melirik kesatrianya untuk diberikan tugas, berkata kalau aku akan membantumu, yaitu dengan mengirimkan kesatria paling kupercaya, yaitu kepala kesatria Chance. Mendengar itu, Chance langsung menjawab kalau dirinya akan melakukan tugas tersebut, dan dirinya menerima dengan senang hati perintah Raja Joshua. Tepat sebelum lanjut ke persoalan berikutnya, tiba-tiba sebuah garis retakan muncul di tubuh Joshua. Dirinya sadar kalau itu adalah tanda-tanda dari Demon God yang mulai mengambil alih tubuhnya. Sementara melihat Joshua diam, Ikarus berkata kalau masalah selanjutnya akan ditangani oleh dirinya sendiri. Berkata kalau raja saat ini memiliki jadwal lain. Melihat itu Joshua terkejut dan menatap Ikarus, namun Ikarus berbisik kalau jika yang mulia terlihat tidak sehat, maka orang-orang akan khawatir.
meminta Lord Joshua untuk istirahat sejenak. Mendengar itu Joshua setuju dan meminta Ikarus untuk melanjutkan segala persoalan. Sementara itu kembali ke rumah, sang ibu Lucia sudah menyiapkan makanan yang banyak karena mendapatkan kabar dari bawahan Ikarus kalau Joshua terlihat begitu lelah. Di sini Joshua terlihat begitu menikmati makanannya bersama dengan Putri Karserin di meja makan. Namun belum sempat makan banyak, tiba-tiba Iselin datang karena khawatir dengan kondisi Lord Joshua. Sampainya di dalam, ketika melihat Joshua baik-baik saja, dirinya memberikan salam kepada Raja Joshua, kepada sang Putri Karserin dan juga Ibunda Lucia. Yang mana kedatangan terburu-buru tersebut membuat Joshua bertanya tentang liburan Iselin sebelumnya. Di sini ternyata tujuan Iselin berlibur adalah untuk mencari sebuah hadiah untuk Raja Joshua, yaitu sebuah batu primordial terakhir yang dirinya temukan yang bernama Aqua Stone. Berkata kalau batu ini adalah hadiah untuk Raja Joshua. Melihat hal tersebut tentunya membuat Joshua tidak enak untuk menerimanya, karena batu itu adalah benda yang sangat berharga di benua. Yang mana mendengar itu membuat Iselin begitu malu dan ingin membuat permintaan atas ganti batu tersebut yang begitu berharga. Dirinya menginginkan sebuah posisi. Menjawabnya, Joshua menjadi bingung. Berkata, bukankah posisi ketua mage kerajaan adalah posisi yang tinggi? Di sini akhirnya Iselin mengutarakan maksud sebenarnya, yang mana dirinya menginginkan posisi sebagai seorang permaisuri dari Raja Joshua. Sontak mendengar itu membuat Karserin dan Ibunda Lucia menjadi begitu terkejut karena melihat keberanian dari Iselin. Mendengar itu tentunya Joshua hanya tersenyum dan menerima permintaan Iselin tersebut. Berkata, apakah hanya itu saja yang kau inginkan? Iselin pun langsung mengangguk dan tiba-tiba pergi karena begitu malu. Sedangkan Joshua kini mulai terdiam dan berpikir suatu hal. Berkata kepada ibunya kalau ini sudah waktunya. Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa menyuruh Joshua untuk pergi dan dirinya akan selalu menunggu Joshua di rumah. Setelah mengucapkan salam terakhir dan betapa dirinya menyayangi ibunya, Joshua pun pergi. Sementara itu di luar wilayah Pontier, Doxerli kini terlihat kesal karena kedatangan pamannya yang membawa banyak pasukan. Dirinya menanyakan maksud sang paman yang membawa pasukan dan mengganggu di wilayahnya. Di sini maksud kedatangan sang paman bernama Valder de Fontier, yaitu untuk meminta Doxerli menyerahkan para pasukan, menganggap kalau Nona Sherry tidak bisa untuk mengurusnya. Sontak tiba-tiba Valder terkejut karena kemarahan dari Doxerli, yang mana meminta agar sang paman memanggilnya sebagai seorang duk. Tidak terima karena sikap tersebut, Valder kini meminta para pasukan untuk menarik pedang dan bersiap untuk bertempur. Namun tiba-tiba suara muncul, berkata, bukankah sudah kubilang sebelumnya dengan sangat jelas? Tepat pada saat itu sebuah petir menyambar dan munculnya Raja Joshua, mengingatkan Valder kalau perang sekecil apapun kembali terjadi di wilayah Avalon, maka dirinya sendiri yang akan langsung terjun dan mengambil kepala orang pembuat onar tersebut. Sontak mendengarnya membuat Valder terkejut. Terlebih lagi kedatangan seorang raja. Dirinya menanyakan kenapa Yang Mulia Joshua datang kemari. Di sini Raja Joshua berkata kalau dirinya datang untuk melihat tunangannya, yaitu Nona Sherry. Dan Nona Sherry pun bingung akan hal tersebut. Mendengar kalau Doxerli ternyata adalah tunangan sang Raja Joshua, sontak membuat Valder terkejut dengan fakta tersebut. Di sini karena diakui sebagai tunangannya, membuat Nona Sherry menjadi begitu kesal, karena sebelumnya Joshua sama sekali tidak mengakui dirinya sebagai seorang tunangan. Namun Joshua berkata kalau dengan begitu dapat menghentikan sikap orang-orang yang bertindak semaunya. Sebelum Nona Sherry meminta penjelasan lebih lanjut, kini Joshua langsung pamit karena tugasnya sudah kelar untuk memeriksa kondisi Nona Sherry di sini. Meninggalkan Nona Sherry yang tiba-tiba menjadi tunangannya tanpa menjelaskan apa maksud tersebut, membuat Nona Sherry menghela napas panjang dan menjadi marah karena Raja Joshua. Mengetahui itu, Valder kini menurunkan niatnya untuk menghadapi Doxerli. Dirinya tidak jadi untuk memberontak dan seketika menjadi begitu patuh. Sementara itu di tengah ruangan rahasia, di hadapan lilin yang menyala, Ikarus begitu sedih karena mengetahui fakta yang sedang terjadi. Dan Joshua yang menitipkan kerajaan kepada dirinya, bermaksud untuk melepas statusnya sebagai seorang raja.
Atas keputusan tersebut membuat Ikarus tidak mau untuk mengambilnya, karena tahta adalah tempat untuk seorang raja. Namun Joshua menjelaskan kalau saat ini tidak ada cara lain, karena jika Demon God bangkit kembali, maka tidak ada cara untuk menghentikannya. Terlebih lagi saat ini Avalon sudah menjadi stabil. Tepat Joshua sedang berbicara, Ikarus langsung menyetujuinya kalau dirinya akan menjadi raja sampai waktunya tiba. Dan dirinya hanya meminta agar Joshua berjanji akan kembali selamat apapun yang terjadi. Maka dengan begitu dirinya setuju untuk menjadi seorang raja sampai Joshua kembali. Menjawabnya, Joshua menyetujui permintaan tersebut. Dan itulah janji Joshua kepada Ikarus. Beberapa waktu kemudian, di suatu tempat di mana pergunungan salju berada, tempat yang tidak diketahui, di sini Joshua menyiapkan primordial stone aqua dan keempat batu primordial elemen yang lain, melengkapi kelima batu primordial yang telah berhasil dikumpulkan. Melihat itu, Demon God hanya tertawa dan mempertanyakan apa yang Joshua rencanakan dengan meletakkan batu primordial di tempat ini. Berkata, percuma saja kau berusaha. Dunia tempatmu menyegelku sudah dikuasai oleh darah. Semakin besar kekuatan yang kau dapatkan, maka semakin cepat aku untuk memulihkan diri, dan tubuhmu akan segera kukuasai. Mendengar itu, Joshua berkata, kalau kau mengambil kekuatanku untuk bertahan hidup, dan itu akan segera berakhir. Berkata, sebentar lagi aku akan menghapus dirimu. Menjelaskan dengan adanya Aqua Stone, Joshua bermaksud untuk menyegel dirinya dan memotong semua energi kehidupan dari dalam. Maka dengan begitu Demon God tidak akan bisa lagi untuk menyerap kekuatannya dan musnah untuk selamanya. Kini berusaha untuk mengambil alih tubuh Joshua, Demon God berusaha sekuat tenaga. Berkata kalau tindakan Joshua akan membuat Joshua mati sia-sia. Namun Joshua berkata, untuk itulah dirinya memerlukan semua primordial stone. Dengan gabungan dari semua kekuatan elemen batu primordial, maka dirinya akan tetap bisa hidup meski memotong energi kehidupan. Namun itu akan menjadi pertarungan yang begitu panjang. Kini semua batu primordial stone aktif dan mulai membubuhkan tangan dan kaki Joshua. Melihat ritual tersebut membuat Demon God menjadi begitu takut. Dirinya mencoba mempengaruhi Joshua untuk bekerja sama karena dirinya merupakan sesama seorang dewa. Berkata, kenapa kau bertindak sejauh ini? Namun Joshua hanya menatap sedih mengingat semua hal yang telah dilalui. Satu persatu rekan, kawan, orang terdekat mulai muncul dalam ingatannya. Dan Joshua berkata, pengorbanan yang dirinya lakukan ini demi membuat semua orang bahagia. Kini Joshua benar-benar telah menyegel dirinya menggunakan batu primordial stone. Menjadi pertarungan terakhir dirinya melawan Demon God yang berada dalam tubuhnya. Tersegel seorang diri dalam waktu yang begitu lama. Mengakhiri perjalanan Joshua Sanders sebagai sang legenda tombak. Oke, itu dia akhir dari alur cerita ini. Menandakan kalau manhwa ini benar-benar telah tamat. Mengakhiri semua perjalanan cerita dari kembalinya sang legenda tombak yang dikhianati, yang memiliki sebuah ending, sebuah pengorbanan. Untuk cerita kedepannya belum dapat dikonfirmasi apakah ada season lanjutannya. Tapi sampai saat ini belum ada info lagi, jadi kita lihat aja sampai mana autornya mau kemana. Dan buat kalian yang masih bingung, Mimin minta buat kalian agar tulis komentar mengenai semua pertanyaan kalian. Entah kebingungan dari Ikarus yang cowok atau cewek, atau kalian yang memuja Ikarus. Tulis aja semuanya di komentar. Karena semua kebingungan itu akan Mimin bahas di satu video penjelasan. Dan satu video khusus yang berisi semua hal yang sampai saat ini belum terungkap. Jadi sampai sini dulu video kita. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti manhwa ini dari awal season 1 Joshua sampai season 3 part kedua ini. Mohon maaf jika selama ini ada kesalahan dari pemberian nama, judul, penyebutan, sampai pembawaan alur cerita. Karena begitu banyaknya improvisasi dari Mimin. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini. Request bisa langsung dari traktir di link di deskripsi, tanya apapun seputar manhwa, dan semoga setelah ini kalian masih menonton channel Regime dan mendukung Mimin untuk membahas banyak komik yang seru selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di next video pembahasan berikutnya. Sehat selalu, terima kasih, dan sampai jumpa.